Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Zahid Waladi di channel kesayangan Anda, di mana ada misteri. Kali ini kami akan mengangkat kisah horor yang berasal dari akun @saifitri86 di media sosial Twitter. Dalam unggahannya itu, Sarah menceritakan jika cerita tersebut merupakan kisah nyata yang dialaminya. Sarah adalah seorang wanita yang sekarang tinggal di kota kecil di Jawa Barat. Ia pun harus pindah ke kota kembang itu untuk menuntut ilmu di salah satu universitas ternama di sana. Saat pindah ke Bandung, Sarah pergi bersama ayahnya. Ayahnya mengantarkan Sarah ke rumah kontrakan yang akan dihuni Sarah selama menuntut ilmu. Di kontrakan itu, Sarah juga akan tinggal bersama dua orang saudara sepupunya yang juga menuntut ilmu di tempat dan angkatan yang sama dengannya. Saudara tertua bernama Yani dan saudara yang lebih tua dari Sarah bernama Ava. Sarah merupakan saudara yang paling kecil dari mereka bertiga. Maklum, baru lulus SMA tahun yang sama. Selama 2,5 jam di perjalanan, akhirnya ia tiba di kota Bandung. Ini adalah pertama kali Sarah tinggal jauh dari orang tuanya. Perasaan campur aduk tentu disarakan oleh Sarah. Setelah mobil terparkir, Sarah bergegas turun dan mengambil barang-barang bawaannya. Sembari mengangkat bawaan, Sarah dan ayahnya langsung menyusuri sebuah gang yang kecil. Berjalan sedikit jauh ke dalam, dan sampailah mereka di depan kontrakan itu. Assalamualaikum. Kami mengucapkan salam sambil memasuki rumah, yang mana pintunya memang terbuka. Waalaikumsalam, Mang, sahut Yani dan Ava. Udah sampai. Silahkan masuk, begini adanya, Sar, ucap Ava kepadaku. Saat itu Sarah tersenyum dan mengangguk dan melihat sekeliling rumah kontrakan tersebut. Rumah tersebut adalah rumah tua dengan 2 lantai dan sedikit tidak terawat. Saat itu Sarah memaklumi hal tersebut, apalagi budget yang ia miliki untuk menyewa rumah kontrakan sangat-sangat terbatas. Tangga menuju lantai 2 adalah tangga kayu dengan pegangan kayu, dan terlihat asal-asalan dibuatnya. Sarah mendekati tangga dan melihat ke atas. Di ujung tangga tersebut ada tembok. Sebelah kiri ada pintu kecil menuju keluar tempat jemuran dan talang air. Dan di sebelah kanan terdapat ruangan tanpa pintu yang hanya bisa dimasuki dengan cara sedikit membungkuk. Ruangan tersebut tepat berada di atas kamar tidur Sarah yang terletak di antara tangga dan kamar Ava. Kamar Ava berada di tempat yang paling dekat dengan pintu utama. Yani lebih memilih kamar yang paling ujung di dalam, sekitar 3 langkah dari tangga tepat di seberang dapur, yang merupakan akses menuju satu-satunya kamar mandi di rumah itu. Terdapat ruangan kosong yang cukup lebar di depan kamar Sarah, dan kamar Ava nantinya akan dijadikan tempat berkumpul dengan alas karpet yang lusuh. Memang tempatnya luas. Lebih lanjut, Sarah langsung membenahi barang-barangnya di dalam kamar baru.
Ada beberapa nada yang lembab di dinding berwarna coklat. Tapi saat itu benar-benar gelap total dan Sarah harus membiasakan matanya dalam keadaan gelap. Sarah baru sadar jika kegelapan ini karena lampu ruangan di depan kamarnya mati. Biasanya kalau malam, lampu tersebut dinyalakan dan cahayanya masuk lewat jendela, di atas pintu kamar dan lewat sela-sela pintu yang rapuh. Saat itu Sarah meraba-raba mencari HP dalam kegelapan. Ternyata ada telepon dan SMS masuk selama ia tidur. Dari kedua saudaranya yang mengabarkan bahwa mereka tidak bisa pulang karena mengerjakan tugas kelompok di kos temannya. Yang berarti Sarah harus sendirian di kontrakan. Saat itu Sarah melihat jam. Ternyata saat itu sudah pukul 2 malam. Sarah pun sedikit merinding dan berusaha tidur kembali. Akan tetapi rasa kantuknya sudah hilang. Akhirnya Sarah memaksakan untuk menutup mata dan pikirannya melayang ke sana kemari. Seketika itu ia teringat, bukankah saat pulang tadi ia membuka pintu utama dan langsung menyalakan lampu ruang depan. Sarah sangat ingat betul jika ia langsung masuk kamar, terus ganti baju lalu tertidur. Dia tidak memadamkan lampu itu. Bahkan lampu itu selalu menyala setiap malam dan menjadi satu-satunya sumber cahaya di malam hari. Lalu, kenapa sekarang padam? Gumam Sarah. Sarah pun hanya bisa berusaha tenang dan memastikan ingatannya. Saat hendak bangun dari tidurnya dan menyalakan lampu kamar, tiba-tiba Sarah mendengar suara lirih sekali dari balik pintu kamarnya. Hihihihihihi. Detak jantung Sarah saat itu serasa berhenti. Dia kaget seketika setelah mendengar suara lirih tersebut. Seketika itu ia mengurungkan diri untuk berdiri dan Sarah hanya duduk di atas tempat tidur sambil memegang erat selimut. Sarah diam dalam posisi waspada, ragu antara yakin mendengar suara tawa dan berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa ia hanya salah dengar. Ia pun terus berusaha fokus, tapi yang didengar hanya hening. Pelan-pelan Sarah kembali ke posisi tidur, berhati-hati sekali seakan-akan membangunkan sesuatu yang ia pun tidak tahu itu apa. Suara langkah kaki kecil berlari melintas di depan kamarnya. Otak Sarah pun langsung merespon bahwa mungkin itu adalah tikus. Tikus? Ya, itu tikus. Itu yang ada di pikiran Sarah. Belum selesai ia meyakinkan diri sendiri, suara lain membuatnya kaku sekaku-kakunya. Srek, srek, duk, srek, duk. Seperti suara sesuatu yang diseret. Seperti orang yang berjalan pincang dengan satu kaki diseret, berkeliling di ruangan depan rumahnya. Sesekali mendekati ke arah kamar Sarah, kemudian ke kamar Ava,
dan berputar lagi dan berputar lagi. Suara tertawa lirih itu tiba-tiba muncul kembali. Kali ini Sarah yakin jika ia tidak salah dengar. Dengan ketakutannya, Sarah menutup seluruh tubuhnya dengan selimut sembari memejamkan matanya rapat-rapat. Keringat pun membasahi bajunya. Saat itu, Sarah berusaha membaca ayat apapun yang diingatnya. Tapi tak satu pun lancar diucapkannya.